Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 yes. Apa kabar ibu bapak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam suasana work from home sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dan menghadapi antisipasi menyebarnya virus corona. Kita dapat berjumpa bersama untuk mengikuti sebuah program Balai Diklat Keagamaan Jakarta, yaitu bimbingan teknis kompetensi administrasi pelatihan melalui e-learning bagi pegawai yang dilakukan secara online. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya Sahrawardi dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana penyelenggaraan BIMTEK ini. Yang melatar belakangi kegiatan ini, yang pertama adalah sebagai tindak lanjut dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait rencana revisi anggaran, kemudian adanya larangan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak di satu waktu dan tempat, sehingga menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi sebuah tuntutan bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan pembelajaran yang semulanya dilakukan secara klasikal dan akan beralih menjadi kelas yang sifatnya berupa online. Latar belakang yang lainnya dari sisi regulasi, tentunya kita ketahui bersama bahwasanya terdapat peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 8 tahun 2015 dan peraturan Menteri Agama nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, di mana di dalamnya memungkinkan pelaksanaan pelatihan tersebut melalui e-learning, dan ini dapat menjadi pertimbangan kita semua. Dari sisi efektivitas dan efisiensi program dan anggaran, pendidikan dan pelatihan melalui e-learning cukup signifikan bila dibandingkan dengan pelatihan melalui e-learning. Pembelajaran e-learning yang dapat dilaksanakan 4 sampai 5 kelas bila dibandingkan dengan pembiayaan pada diklat klasikal. Maka dari itu, teman-teman semua, dari latar belakang yang sudah kami sampaikan, pelatihan melalui e-learning sangat pantas sekali untuk diselenggarakan secara masif. Tentunya perlu ada dukungan dari seluruh unsur pemangku kebijakan, baik itu dari sisi regulasi, dari sisi pelatihan, kemudian dari sisi pengadaan sarana dan prasarana. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan, di dalam penyelenggaraan BIMTEK ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola Learning Management System atau LMS berbasis model untuk menjadi administrator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui e-learning. Secara struktur kurikulum akan disampaikan sebanyak 30 jam pelatihan, di mana untuk kelompok dasar ada materi pembangunan bidang agama, materi pengembangan SDM di Kementerian Agama,
kemudian materi peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat, kemudian overview. Nah, untuk di kelompok inti dari mulai mengedit course, kemudian mengedit kelas, kemudian mengedit kegiatan belajar, kemudian bagaimana mengolah skor, kemudian bagaimana pengelolaan administrasi kepesertaan, dan terakhir adalah evaluasi. Ibu Bapak yang kami hormati, langkah belajar yang perlu diperhatikan oleh para peserta tentunya diawali dengan proses registrasi pada web bimtek.djj.pdkjakarta.id. Selanjutnya, para peserta akan mengikuti pembelajaran secara online dengan konsep telekonferensi pada materi di kelompok dasar. Kemudian untuk pada kelompok inti, teman-teman akan mengikuti pembelajarannya sesuai dengan web yang telah kami sebutkan tadi. Untuk evaluasi dan sertifikasi dalam penyelenggaraan BIMTEK ini ada beberapa penilaian yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah dari aspek pengetahuan, tentunya dilakukan melalui tes secara online. Kemudian penilaian terhadap sikap, Bapak Ibu akan dilakukan observasi yang tentunya tercatat di dalam log LMS. Untuk penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian produk setiap kegiatan belajar. Maka dari itu secara akumulasi aspek sikap perilaku bobotnya adalah 20%, kemudian aspek keterampilan sebanyak 60%, dan aspek pengetahuan sebanyak 20%. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk kepesertaan BIMTEK ini yang telah mendaftar kepada panitia sebanyak 113 orang. Ini alhamdulillah, syukurillah, sangat banyak sekali, dan respon dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta dan Balai Diklat yang lainnya juga cukup tinggi, di mana masing-masing Balai Diklat mengutus para pesertanya. Kemudian ada juga unsur guru yang berjumlah sebanyak 35 orang. Maka total peserta menjadi 113 peserta. Untuk kepanitiaan tentunya berdasarkan SK Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta ditunjuk beberapa teman-teman panitia yang akan mendampingi dan memfasilitasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah sebagai penanggung jawab Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Kemudian sebagai ketua adalah Saharwardi. Untuk bagian sarana dan prasarana dibantu oleh Mbak Sandy Angelia Megasari. Kemudian untuk bidang akademis dibantu oleh Mas Swastono Sabto Bintoro, dan untuk admin dibantu oleh Mas Ahmad. Untuk tutor yaitu Widya Iswara dan pegawai Balai Diklat Keagamaan Jakarta yang menguasai dan memiliki kemampuan mengelola LMS dan mengadministrasikan e-learning, seperti yang terhormat Bapak Dr. Asif, kemudian Bapak Abu Fadailah Syarif, kemudian Bapak Mustafa Zahri. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Terakhir, selamat mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan dan memberkahi usaha kita semua dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yang nyampe ini udah semangat.